Kata siapa nggak ada modus penipuan di Mekah dan Madinah? Jangan kira karena lagi ada di Tanah Suci, sahabat bakal terhindar dari modus-modus penipuan. Makanya sebelum menginjakan kaki ke Baitullah, harus banget nih sahabat cari tahu dulu berbagai modus penipuan yang sering terjadi di Tanah Suci, biar ibadah sahabat lebih aman dan berjalan lancar. Emangnya apa aja sih modus penipuan yang sering mengintai jemaah pas di Tanah Suci? Sini, Mimin bahas 5 modus penipuan yang sering terjadi. Modus pertama adalah penipu yang menyamar jadi pengemis. Di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, penipu biasanya memanfaatkan anak-anak dan orang tua sebagai alat mereka menarik simpati dari para jemaah untuk meminta sumbangan dengan berbagai alasan juga cerita sedih yang dibuat-buat. Seringkali penipu ini mengaku jadi pengungsi dari Palestina, Suriah, bahkan sebagai orang yang sakit. Banyak dari mereka yang ternyata jadi bagian dari sindikat penipuan yang cuma manfaatin niat baik yang sahabat punya. Kalaupun sahabat punya niat untuk bersedekah, bisa dilakukan dengan wakaf Al-Quran ataupun dalam bentuk makanan, misalnya memberi makanan untuk para petugas kebersihan dan askar di Masjidil Haram. Nah, kalau di Venture sendiri biasanya ada program Jumat Berkah nih sahabat. Jadi nanti uangnya dikumpulkan oleh TL atau mutawifnya buat beliin makanan. Abis itu semua jemaah bareng-bareng bagiin makanannya ke para jemaah atau petugas Masjidil Haram, baik untuk askar atau petugas kebersihan yang sedang bertugas di sana. Jadi kalau mau sedekah bisa sedekah barang atau makanan langsung kepada para petugas ya. Modus penipuan kedua adalah taksi ilegal. Pastikan memilih taksi yang resmi aja ya sahabat kalau mau bepergian naik taksi saat di Tanah Suci. Hal ini untuk menghindari biaya taksi yang mahal. Untuk tarif taksi resmi itu harus tawar-menawar dulu ya. Jadi sahabat sepakati tarifnya dan pastikan argo menyala sebelum berangkat biar bisa memastikan perhitungan tarif yang akurat. Tapi kalau sahabat mau harga yang lebih pasti, bisa memanfaatkan jasa taksi online yang bisa di-download. Contohnya aplikasi Bolt, Genie, Karim, dan Uber. Atau bagi jemaah perempuan bisa download aplikasi Lina nih. Karena Lina jadi taksi online pertama di Saudi yang dikhususkan untuk perempuan. Pengemudinya juga perempuan loh. Cuma nih, kalau pakai taksi online harus sedikit bersabar ya, karena harus menunggu paling tidak 10-20 menit. Dan yang penting banget nih sahabat tahu, jangan pernah membatalkan pesanan, karena pas mau pesan ulang tarifnya bisa lebih mahal. Selain itu, perhatikan titik penjemputan. Karena sopirnya rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau salah titik penjemputan bakalan susah komunikasinya. Terus nih, ada juga beberapa sopir taksi yang mencoba berbagai cerita sedih untuk dapat sumbangan. Jadi jangan tertipu taktik penipuan ini ya. Modus penipuan ketiga adalah jasa mencium Hajar Aswad. Saat tawaf, banyak dari jemaah yang sangat bersemangat untuk bisa mencium Hajar Aswad secara langsung. Tapi nggak semua jemaah punya fisik yang mumpuni nih buat ikut berdesak-desakan untuk mencapai Hajar Aswad. Kesempatan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh penipu dengan menawarkan jasa untuk mengawal jemaah agar bisa sampai di Hajar Aswad. Para joki Hajar Aswad ini ternyata ada timnya nih sahabat. Satu timnya terdiri dari 2 atau 3 orang, terdiri dari yang seolah-olah mau membantu jemaah untuk mencium Hajar Aswad. Nah, kalau sahabat dapat tawaran seperti itu, lebih baik tolak secara tegas aja. Soalnya, kalau sahabat sepakat dibantu, para penipu ini bakalan minta uang untuk biaya jasa mengantarkan jemaah mencium Hajar Aswad. Harganya pun gak masuk akal, bisa sampai sekitar 4 juta atau bahkan lebih. Kalaupun sahabat nolak untuk bayar, mereka akan terus ngikutin sahabat sampai mereka berhasil dapat sesuatu yang berharga. Misalnya jam tangan, tas branded, atau hal lain yang sahabat punya. Modus penipuan keempat adalah meminjamkan gunting tahalul di gate keluar sa'i. Terkadang saat hendak menyelesaikan proses sa'i, banyak dari jemaah yang gak bawa peralatan sendiri nih untuk tahalul. Akhirnya, para penipu memanfaatkan kesempatan itu untuk meminjam gunting. Nyatanya bukan dipinjemin ya sahabat, tapi disewakan dengan harga tinggi. Jadi, kalau sahabat ketemu sama orang-orang yang menawarkan ini pas mau mengakhiri proses sa'i, lebih baik ditolak aja ya daripada harus mengeluarkan uang sampai 200.000 hanya untuk menggunting 3 helai rambut. Kalau sahabat lupa bawa gunting untuk tahalul, biasanya tour leader atau mutawif sudah membawa gunting untuk dipinjamkan ke jemaah kok. Modus penipuan yang terakhir adalah tukang foto keliling di Jabal Rahmah. Modusnya, tukang foto ini akan menawarkan jasa foto baik dalam bentuk foto ataupun konten video kepada para jemaah.
Dan sayangnya, karena banyak juga dari jemaah yang ingin mengabadikan momen di sana, akhirnya terkecoh dengan modus penipuan ini. Bahkan gak jarang juga si penipu ini melakukannya secara paksa loh sahabat. Gak cuma itu aja, biasanya mereka juga nawarin sorbannya buat dipakai para jemaah terus langsung difoto. Nah, pas hasilnya ditunjukin, mereka akan minta jemaah membayar dengan harga yang gak masuk akal. Biasanya biaya jasa foto normalnya di Tanah Suci nggak sampai 100.000. Di Jabal Rahmah ini, para penipu ini bisa membandrol harga jasanya kisaran 500.000 sampai 1 juta loh sahabat. Nah, dengan mengetahui dan mewaspadai aksi penipuan di Tanah Suci ini, semoga sahabat bisa lebih waspada dan juga bisa lebih bijak menghadapi segala situasi yang terjadi di Tanah Suci ya.